Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan jelaskan tentang JavaScript. Ya. Seperti yang kita ketahui, JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang mendukung eh, atau bahasa pemrograman yang berjalan di klien. Ya, bahkan mungkin untuk semua browser, sebagian besar browser, satu-satunya bahasa pemrograman yang boleh dijalankan di sisi klien itu adalah JavaScript. Ya. Jadi seperti perlu diketahui dulu, jadi uh, seperti di pertemuan awal sudah kita jelaskan bahwa ada dua sisi pemrograman web, yaitu pemrograman di sisi server, ya bisa menggunakan bahasa pemrograman apapun, ada PHP, Perl, CGI, Python, dan sebagainya. Tetapi pada sisi klien hanya satu bahasa pemrograman yang disupport, yaitu JavaScript. Tapi meskipun demikian, ya, eh, banyak sekali framework JavaScript yang bisa kita gunakan. Ya, tidak harus menggunakan native JavaScript. Ya. Pada pertemuan awal ini saya akan jelaskan tentang native JavaScript terlebih dahulu. Jadi JavaScript sendiri itu di awal internet, ya, di HTML2 itu muncul, diperkenalkan oleh perusahaan browser yaitu Netscape, ya. Nah, kemudian saat itu belum menjadi standarnya karena ada perusahaan browser lainnya dari Microsoft yang memperkenalkan ActiveScript, ya, untuk pemrograman di sisi klien. Nah, tetapi pada perkembangannya, eh, standarisasi untuk komunikasi web disepakati menggunakan satu bahasa pemrograman, yaitu JavaScript, ya, di sisi klien. JavaScript sendiri itu berevolusi, ya, karena ada banyak kelemahan di JavaScript di awal-awal penggunaannya, terutama di sisi keamanan. Jadi banyak sekali dulu informasi-informasi sensitif yang ada di sisi user itu dapat terambil oleh script-script di JavaScript. Nah, tetapi uh, dengan perkembangan teknologi di JavaScript ini, kekurangan-kekurangan itu semakin tertutup, semakin ditutupi, semakin hilang. Nah, kemudian pada tahun 2004-2005 itu mulai diperkenalkan framework untuk JavaScript. Salah satunya yang paling populer adalah jQuery tadi. Nah, jQuery sendiri akan kita bahas besok di pertemuan berikutnya. Ya, untuk hari ini kita akan bahas tentang JavaScript native. Ya, ada satu uh, sumber di web, ya, sumber resource di web yang cukup enak, ya, cukup nyaman untuk digunakan melakukan praktikum pemrograman JavaScript. Anda bisa cari untuk School ini. Mungkin bisa ditambahkan, ya, ini JavaScript tutorial. Nah, JavaScript sendiri sintaksnya itu mirip dengan C, ya, atau PHP juga hampir mirip, ya. Cuman ada beberapa hal yang membedakan di kaidah penulisannya. Ya. Nah, di W3 School ini ada tombol, biasanya ada sampel, ya, ada contoh penggunaan JavaScript. Kemudian Anda bisa rubah penggunaan JavaScript ini dengan tombol try it yourself ini, ya. Ya. Akan muncul seperti ini. Di sini adalah
source code HTML plus JavaScript di sini adalah hasil tampilan apabila di-run di browser. Ya, Anda perhatikan di sini JavaScript-nya di sini masih masuk ke dalam atribut onClick di tag button ini. Ini sintak JavaScript. Nah, Anda perhatikan di sini ada dokumen getElementById_demo. Ya. Ini sudah terlihat bahwa dokumen ini ambil elemen dengan ID demo. Kita lihat di sini ada ID demo di sini. Ya. Inner HTML-nya atau HTML di dalamnya akan diisi atau sama dengan date. Date adalah mengambil tanggal dan jam saat ini. Ya, ini hasilnya tampilannya tag buttonnya kan seperti ini. Jadi kalau diklik ini maka akan tampil jam dan tanggal dan jam di bawah button ini. Nah, ya kita juga bisa di sini kita ganti berikutnya, misalkan kita ganti pemrograman web. Kita klik. Nah, ya, contohnya ini. Nah, JavaScript juga bisa biasanya ditulis di dalam suatu tag script ya. Jadi, seperti saya contohkan di sini script. Ya, penulisan function sama dengan ini. Function misalkan display txt. Ini kita pindah di sini. Sehingga kita panggil display txt dari sini. Sementara hasilnya sama. Ya, perhatikan di sini. Bahwa perintah JavaScript ada di sini, di dalam tag script. Nah, misalkan kalau satu baris sih bisa tadi di onClick, tetapi apabila kita membutuhkan beberapa baris untuk suatu eksekusi button ini, kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, perintah-perintahnya ada alert, ada dokumen. Anda bisa lihat nanti di sini ya. Di sini banyak sekali perintah-perintahnya. Anda bisa coba satu persatu ini, tapi di sini saya akan jelaskan bagaimana menulis di JavaScript di suatu halaman HTML. Nah, kalau kita run sekarang ada dua yang akan dilakukan ini. Akan ada dua yang akan dilakukan oleh halaman ini apabila diklik. Itu ada dua hal, yaitu menampilkan pemrograman web di sini, plus ada pop-up alert dengan tampilan hello world. Ya. Nah, ini. Itu JavaScript. Kemudian, misalkan di sini kita cari ada JavaScript untuk menampilkan jamnya. Oke, itu timeout. Kita lihat aja. Set. Ini.
Ini yang paling agak interaktif supaya melihatnya ini. Ini kalau kita lihat di sini, ya, jamnya berubah setiap detik. Ini dari proses apa? Kita lihat di sini. Ya, di script ini ada, jadi setiap kali mendefinisikan variabel baru di JavaScript, Anda harus menambahkan var di depan. Jadi kalau untuk menghindari error di konsol nanti. Ya. Nah, var my var, nah ini set interval, ini perintah untuk melakukan memanggil perintah berulang-ulang di JavaScript. Ya. Jadi intervalnya 1000 ini milisecond, jadi 1000 itu sama dengan 1 detik. Nah, setiap 1 detik akan dipanggil myTimer ini, function myTimer. Nah, function myTimer ini adalah mengambil tanggal dan jam terbaru, disimpan ke variabel D, kemudian variabel D akan ditulis di elemen atau di tag dengan ID demo atau di sini. Nah, kita bisa tambahkan misalkan di sini. Ya, sekarang jam kurang spasi. Ya, seperti ini. Ini salah satu contoh set timeout. Demo yang kita lakukan tadi, ya, dengan mudah kita dapat menuliskan pemrograman JavaScript langsung ke dalam halaman HTML. Jadi ada beberapa teknik penulisan di penulisan JavaScript ya, dalam sebuah halaman web, ya diantaranya apa yang kita lakukan tadi dengan menuliskan langsung ke dalam halaman HTML di dalam suatu tag script ya. Atau dengan teknik yang kedua, yaitu terpisah menjadi file dengan ekstensi JS ya, tersendiri. Nah, fungsi utama JavaScript di dalam suatu halaman web biasanya digunakan untuk membuat tampilan web tersebut menjadi lebih dinamis ya, tanpa harus menggunakan atau merequest bantuan dari server ya. Jadi bisa menggunakan request ke server, biasanya berupa data tambahan yang nanti akan ditampilkan ke halaman web, atau sama sekali tidak membutuhkan request layanan dari server. Ya, ini fungsi utama dari JavaScript di dalam sebuah halaman web. Nah, JavaScript sendiri mendukung penggunaan fungsi seperti halnya bahasa pemrograman lainnya, prosedur, ya, dan yang pasti si JavaScript ini juga mendukung object-oriented programming, jadi object-based programming. Nah, kenapa JavaScript ini juga suatu bahasa pemrograman yang cukup powerful di dalam sebuah halaman HTML, yaitu kelebihan utamanya adalah JavaScript ini mampu mengidentifikasi, mengalamati atau mengalamati benar ya setiap bagian dari halaman web. Jadi setiap bagian halaman web itu dapat dikelola, dimanipulasi melalui skrip-skrip JavaScript. Ya, jadi ada tulisan title atau judul halaman itu akan dirubah pada saat event tertentu, mouse-nya bergeser dan sebagainya. Itu bisa dilakukan menggunakan JavaScript. Ya, nanti lebih lanjut kita akan demokan. Nah, bagaimana JavaScript ini bisa mengidentifikasi setiap elemen yang ada di HTML? Ya, dalam suatu halaman HTML ada yang namanya DOM ya, DOM, Document Object Model ya. Jadi setiap kali sebuah browser selesai memuat suatu halaman web, maka dia akan membuat suatu struktur DOM untuk halaman tersebut.
Nah, struktur DOM ini yang digunakan JavaScript untuk mengalamati setiap elemen di halaman tersebut. Ya. Nah, ini contoh dari struktur DOM, yaitu ada root element HTML, kemudian seperti di pertemuan HTML kemarin dijelaskan ada elemen head, elemen body, ya, elemen title. Kalau ada elemen anchor ya A, itu ada href, H1 dan sebagainya, ada text dan sebagainya. Kalau ada table ya ada tax table, tax tr, tax td dan sebagainya. Nah, setiap elemen yang ada di dokumen HTML ini dapat dialamati menggunakan JavaScript seperti yang kita lakukan di demo di awal tadi. Jadi dengan DOM JavaScript dapat merubah ini ya. Dengan DOM ya, mekanisme DOM ini JavaScript dapat merubah semua elemen HTML tersebut ya. Jadi setiap elemen di HTML tersebut dapat dirubah. Tidak cuma elemennya, tapi atribut di setiap tag HTML di halaman tersebut dapat juga dirubah. Ya. Selain atribut juga bisa merubah style ya, atau gaya di setiap elemen di halaman HTML tersebut. Selain itu juga dapat menghapus, menambah ya, yang event ya, apabila terjadi suatu event atau kejadian, JavaScript juga dapat bereaksi ya. Kemudian JavaScript juga bisa membuat event baru di halaman tersebut. Nah, bagaimana metode identifikasi dari suatu DOM di suatu halaman HTML ya. Nah, di demo awal kita sudah praktekkan bagaimana si JavaScript ini mengidentifikasi suatu elemen berbasis ID ya, dengan ID ini. Nah, biasanya untuk elemen-elemen dengan ID ini, karena ID ini sifatnya unik ya, jadi hanya boleh satu elemen yang mempunyai tag ID tersebut. Jadi kalau ada ID section 1 ya berarti tidak boleh ada tag lain dengan ID tersebut. Ya, jadi bersifat unik. Biasanya dokumen get element by ID ini jadi mekanismenya menggunakan dokumen .get element by ID ini menghasilkan satu elemen saja. Nah, kemudian ada dokumen identifikasi dokumen dengan nama tag menggunakan dokumen get elements by tag name. Nah, biasanya dengan tag name ini menghasilkan lebih dari satu elemen yang akan diproses nantinya. Kalau yang ini single object, kalau ini nanti yang tag name ini biasanya menghasilkan array of object. Jadi array dari objek. Kemudian yang by class name atau nama kelas ini juga akan menghasilkan array. Ya, karena dalam satu halaman dokumen tag anchor, tag A atau tag table bisa lebih dari satu. Kemudian nama kelas juga sama juga. Nama kelas di dalam satu dokumen itu bisa dipakai di beberapa tag sekaligus. Oke, kita akan demokan ya. Bagaimana by ID sudah kita demokan tadi, sekarang kita akan demokan yang by tag names. Kita coba. Nah, Anda perhatikan di sini ada tag LI di sini, tag UL ya, saya zoom. Pada halaman web ini ada tag LI di sini, tag UL di sini, tag P di sini ya. Ini ada closing tag UL dan sebagainya. Nah, pada saat di sini ada tombol ya, ada tombol yang pada saat dia diklik
dia akan memanggil fungsi my function di sini. Ya. Nah, my function ini akan mengeksekusi, ya. Jadi dia akan mengambil dokumen elemen by tag name li ini. Berarti ini nanti dia akan ngambil li. Jadi setiap objek dengan tag li akan diambil, sehingga pada halaman ini akan muncul perintah ini akan menghasilkan array yang terdiri dari 3 elemen, yaitu di dalamnya ada li coffee, li tea, sama li milk nanti. Nah, setelah dia mendapatkan ini, variabel ini menyimpan array dari tag name li ini, maka dia akan mengambil isi dari tag tadi inner HTML. Di sini ada tag X-nya kan di sini. Dia akan ngambil inner HTML berarti ini. Jadi antara tag li buka tag li sampai close tag li ini akan diambil, ya. Berarti kalau yang nomor 1 adalah coffee ini, kemudian akan dituliskan di tag yang mempunyai ID demo ini berarti. Jadi dia akan menuliskan isi dari li yang ke-1 ke ID demo. Jadi kalau kita pencet klik akan muncul T. Perhatikan di sini 1 ya. 1 ini bukan elemen ke-1 karena array itu diawali dari angka 0. Kita coba run ini. Jadi kalau 0 berarti coffee nanti yang muncul. Ya. Kalau 2 berarti nanti milk. Ya. 0, 1. Ya, milk. Kalau 2 milk. Itu ya. Jelas ya. Nah, tadi selain mengambil isi dari suatu tags ya, juga bisa melakukan perubahan atribut, perubahan style dan sebagainya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan coba menggunakan get element by class name ya. Ya. Oke. Contoh kasus ini juga. Jadi ini yang contoh yang li. Saya ingin ngambil tulisan unordered list untuk ditampilkan di ID demo, sehingga saya nggak ngambil yang li, tapi yang tag p. Kemudian tag p yang pertama yaitu 0, array yang ke 0. Sehingga kalau saya run, kita coba akan unordered list akan muncul di tag p dengan ID demo. Ya. Bisa juga ini tag name button, saya ingin ngambil yang button. Berarti button tulisannya try it ini ya. Akan muncul try it di sini. Ya. Gitu. Nah, pengalamatan ini selain untuk mengambil juga bisa untuk menulis. Saya misalkan akan menulis yang li ke 0. Itu akan saya ganti setelah saya tuliskan ke ID demo, saya akan ganti hello world. Jadi yang nantinya diharapkan fungsi ini akan sebelah sini akan tampil coffee, kemudian coffee atas ini akan berubah menjadi hello world. Ya. Itu ya. Nah, kemudian by class name, saya akan li yang ini saya ganti kelasnya, atribut kelasnya adalah my class. Ya, oke, biar terlihat beda, kita akan definisi stylenya. Ya, kelas itu identifikasinya dengan titik ya, my class.
ini LI dengan class my class akan warnanya merah seperti yang saya definisikan di sini. Nah, sekarang saya nggak pakai by tax name, saya akan by class name ya. Class name my class. Ya. Sehingga milk akan pindah ke bawah sini, kemudian milk ini akan berganti hello world. Ya. Oke. Silakan dicoba ya. Melakukan pengalamatan my class dengan kelas, dengan ID, dengan tag name ya, sesuai dengan kebutuhan Anda nanti. Ya. Oke, balik lagi. Tadi kita jelaskan ada bahwa JavaScript dapat bereaksi di semua event di halaman HTML tersebut. Apa sih yang disebut event? Tadi sempat kita jelaskan, kita demokan bahwa pada saat button ini diklik, ya, maka akan mengeksekusi fungsi my function ini. Ya, kalau diklik ya. Nah, ada lagi event, ini salah satu bentuk kejadian ya. Event on click di button ini. Jadi kejadian button ini diklik. Ada juga kejadian on mouse over. Jadi pada saat mouse-nya ada di atas, ada kejadian mouse di atas button try it, maka akan dieksekusi fungsi my function ini. Ini saya contohkan, kita nggak mengkliknya, nah gitu sampai di atas ini akan muncul ini. Nah, ini juga bisa ditempelkan di on mouse over, bisa ditempelkan misalkan di sini ya, di P ya, tag P ini. Kita coba. Jadi kalau di sini diklik nggak kejadian apa-apa, di sini nggak kejadian, tapi kalau mouse ada di P ini ya akan berubah. Itu contoh dari event atau kejadian di suatu halaman HTML. Nah, ada event apa saja di di HTML? Anda bisa jalan-jalan aja di sini di di W3 School ada Doom event ini, banyak sekali Doom event ini. Ya, Anda bisa coba ada key up, key press, key down, invalid, load start, moves out, dan sebagainya. Silakan nanti dicoba. Ya, untuk tugasnya, ya silakan Anda akan membuat suatu halaman HTML yang menggunakan 3 metode identifikasi pada JavaScript di halaman web tersebut. Ya, silakan buat seinteraktif mungkin, sebagus mungkin ya untuk membangun suatu halaman web HTML yang dinamis menggunakan JavaScript ini. Nah, apa yang dilakukan script Anda atau JavaScript Anda, program Anda ngapain aja sih nanti, silakan Anda explore, bikin sebaik mungkin. Bisa Anda rubah warna, style gaya, merubah konten, merubah event, ya, menambah event atau menambah elemen, menghapus elemen. Silakan Anda explore JavaScript ini sebanyak-banyaknya. Sebelum kita masuk ke metode berikutnya, yaitu framework yang menggunakan JavaScript. Ya. Nah, setelah Anda gunakan 3 metode pengalamatan atau identifikasi pada JavaScript, silakan Anda analisa lagi, kapan sih kita harus menggunakan metode by ID, ya. Kemudian kelebihan dari by ID ini gimana menurut Anda, ya. Kemudian kekurangannya seperti apa. Kemudian jelaskan juga kapan saat yang tepat Anda menggunakan metode by tag name.
ya. Kemudian jelaskan juga kapan yang tepat, ya, saat yang tepat Anda menggunakan metode by class name, ya. Apabila Anda bisa mengidentifikasi ini, maka kapan kita gunakan by ID, by tag name, by class name, maka diharapkan nanti program JavaScript yang Anda bangun menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih teroptimasi, ya. Ada beberapa hal yang Anda perlu perhatikan bahwa JavaScript ini seperti pisau bermata dua, ya. Jadi kalau kita salah dalam menggunakannya, ya, maka halaman web kita itu akan terasa lebih berat, ya. Tapi apabila kita tepat dalam penggunaannya, halaman web kita akan lebih interaktif, lebih user friendly, lebih mudah digunakan, dan mudah terbaca informasi-informasi yang harus tersampaikan ke pengguna. Ya, demikian pertemuan kita tentang JavaScript. Saya harap Anda bisa mengeksplor lebih jauh tentang JavaScript ini. Anda bisa gunakan tadi situs W3 School, ya. Di sana banyak sekali dasar-dasar dari penggunaan JavaScript, ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.